Kami pengen tahu nih Bang nih, sebenarnya evaluasi dan bagaimana sih tantangan, kemudian upaya untuk mensosialisasikan partisipasi masyarakat dalam pemilu kemarin itu bagaimana? Bawaslu juga berkewajiban untuk mencerdaskan dalam hal politik kepada anak-anak muda dan pemilih pemula maupun anak-anak komunitas kreatif. Bagaimana yang pertama, dia ikut serta dalam memilih, dia datang ke TPS, dan dia juga memilih itu sesuai dengan keyakinannya dan betul-betul dia memilih itu karena melihat sosok pemimpin melalui visi misinya kah, track recordnya kah. Nah, hal-hal seperti itu yang terus kita giatkan supaya anak-anak muda tercerdaskan. Jadi itulah Bawaslu, bagaimana pengawasan itu partisipatif ya. Jadi masyarakat juga kita libatkan untuk mengawasi tahapan pemilu itu. Pada saat pemilu itu viral lah, ada seseorang ibu-ibu yang memiliki 10 surat suara, namun dia tidak mengakui, ya walaupun di akhirnya kita dalam penanganan pelanggaran itu bukan hanya Bawaslu. Nah, situ ada tergabung 3 unsur, namanya itu Gakumdu namanya. Gakumdu. Nah, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Nah, di situ ada unsur kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi dan kita jumpa lagi di segmen yang keberapa nih? Yang ke 7 ya? 7 apa ke... Yang keberapa? Ya ke itulah pokoknya. Kita kedatangan narasumber pada sore kali ini. Beliau adalah Komisioner Bawaslu Kota Banda Aceh ya. Seorang komisioner muda, menurut aku udah sih. Masih muda. Dan juga mantan ketua Aceh juga. Iya. Itu yang mau bangga. Itu yang mau bangga ya. Nah, kita perkenalkan Bang Ambi Adianda. Selamat datang Bang di Ya. podcast Pancung kita kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Saya diundang pada hari ini, suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Kami dari Bawaslu Kota Banda Aceh bisa membersamai Kak Epa dan Bang Aliul di podcast pada hari ini. Oke, bentar Bang, Abang di Bawaslu itu sebagai apa nih bagi komisioner? Tapi bidang apa nih? Oh ya, alhamdulillah saya komisioner di Bawaslu Kota Banda Aceh dan juga selaku koordinator divisi hukum pencegahan partisipasi masyarakat dan humas. Oke. Oh, partisipasi masyarakat dan humas kan? Berarti berkaitan dengan masyarakat Bang kan? Iya. Partisipasi masyarakat dalam pemilu berarti Bang kan? Betul. Nah, paling bagaimana ya tentang bagaimana kami pengen tahu nih Bang nih, sebenarnya evaluasi dan bagaimana sih tantangan, kemudian upaya untuk mensosialisasikan partisipasi masyarakat dalam pemilu kemarin itu bagaimana? Lalu karena kan kita juga melihat bahwa banyak anak-anak muda nih yang baru mulai untuk memilih di tahun 2024 kemarin. Oke, jadi memang Bawaslu itu punya kewajiban. Bagaimana salah satunya itu adalah untuk pencerdasan politik ya. Kita mengajak seluruh anak muda, baik itu dia pemilih pemula maupun anak-anak muda yang ada di Kota Banda Aceh untuk terlibat aktif. Baik itu dia dalam hal memilih, dia datang ke TPS pada pemilu kemarin. Nah, ini sudah pemilu nih di tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Bawaslu juga berkewajiban untuk mencerdaskan dalam hal politik kepada anak-anak muda dan pemilih pemula maupun anak-anak komunitas kreatif. Bagaimana yang pertama, dia ikut serta dalam memilih, dia datang ke TPS, dan dia juga memilih itu sesuai dengan keyakinannya, dan betul-betul dia memilih itu karena melihat sosok pemimpin melalui visi misinya kah, track recordnya kah. Nah, hal-hal seperti itu yang terus kita giatkan supaya anak-anak muda tercerdaskan. Oke, Bang. Jadi waktu pemilu kemarin, kami penasaran nih, Abang kan selaku Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas ya, Badan Pengawas Pemilu. Setahu saya ada yang bagian sengketa-sengketa gitu ya? Ya, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Itu bidang Abang atau bukan? Itu kami
menjadi anggota komisioner Bawaslu itu memang gimana terbilang ya. Jadi pada saat kami terpilih sebagai komisioner, kami sebagai komisioner Bawaslu, nggak ada ininya. Nggak ada divisi-divisi ya gitu ya. Namun setelah terpilih, kami diberi di pembagian divisi itu sebagai khusus. Namun juga seluruh komisioner itu wajib mengetahui seluruh apa kejadian di pemilu. Misalnya walaupun itu diempuh oleh Pak Zahrul Fadi selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, juga saya dan Bu Eli juga harus tahu. Begitu juga di bidang saya, Pak Zahrul dan Bu Eli juga harus paham juga tentang terkait. Karena kan kita tim 3 komisioner ini adalah satu badan. Walaupun untuk kenapa dibagi divisi supaya ada PIC-nya lah seperti itu. Biasanya pelanggaran yang sering terjadi di pemilu. Kami penasaran tuh, itu pasti ya. Karena gini Bang, kemarin itu ya mungkin karena akses media sosial yang sangat mudah ya. Kita lihat pelanggaran itu di mana-mana tuh Bang, ada yang ngelapor. Sedikit aja pelanggaran. Satu sisi aku merasa terbantu nih bahwa ada masyarakat dan melek politik Bang ya. Mereka paham nih, oh ini salah nih. Gitu Bang. Jadi bagus sekali itu. Saya juga turut bahagia, berarti selama ini masyarakat juga fokus melihat pemilu ini bukan hanya pelaksanaan saja. Jika terjadi pelanggaran, masyarakat juga ikut serta mengawasinya. Jadi itulah Bawaslu, bagaimana pengawasan itu partisipatif ya. Jadi masyarakat juga kita libatkan untuk mengawasi tahapan pemilu itu, baik dari tahapan awal sampai dengan pungut hitung, sampai perhitungan suara dan rekapitulasi suara dan penetapan calon. Nah itu juga ketika masyarakat ikut melek karena itu mengawasi juga, itu sangat luar biasa. Nah, di Banda Aceh itu memang ada beberapa kejadian, dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi. Nah, pelanggaran pertama yang kita dapatkan itu adalah terkait dengan, jadi memang ada beberapa penanganan pelanggaran yang baik itu laporan maupun temuan itu di Bawaslu Kota Banda Aceh. Salah satunya itu seperti yang sudah kita lalui itu terkait dengan netralitas ASN. Ada PNS di Kota Banda Aceh yang dilaporkan, kemudian menjadi temuan di Panwas Kecamatan Baitur Rahmah. Jadi ada PNS di Kota Banda Aceh itu yang ada netralitas, ada dugaan netralitas tidak netral. Karena dia PNS. Nah, setelah kita telusuri dan kita mencari fakta dan sebagainya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Perbawaslu 7. Nah, hasil rekomendasi dari Bawaslu Kota Banda Aceh itu kita rekomendasikan ke KASN. Nah, nanti Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN. Nah, kan karena di ASN selaku atasannya kita rekomendasi kepada pimpinannya untuk diberi sesuai dengan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah itu. Kemudian juga kita menangani dugaan pelanggaran, ya ada laporan geci yang tidak netral. Kemudian ada dugaan yang seperti di Kota Banda Aceh itu, ya mungkin sudah pada saat pemilu itu viral lah. Ada seseorang ibu-ibu yang memiliki 10 surat suara, namun dia tidak mengakui. Ya walaupun di akhirnya kita dalam penanganan pelanggaran itu bukan hanya Bawaslu. Nah situ ada tergabung 3 unsur. 3 unsur. Namanya bukan Bawaslu doang, kan? Bukan. Jadi pada saat penanganan pelanggaran pemilu itu kita ada 3 instansi di situ terlibat, namanya sentra hukum terpadu atau kita sentra hukum terpadu itu Gakumdu namanya. Gakumdu. Nah, sentra penegakan hukum terpadu. Nah, di situ ada unsur kejaksaan, kepolisian dan Bawaslu. Nah, pada saat kita bahas, disitulah keputusannya. Kalau ketika masyarakat ini kita mengajak juga ke depan. Ketika masyarakat melihat, ini kan kita berbicara nanti pemilu di 2029 ya. Jadi kita juga harus melihat masyarakat ini harus
bersama Bawaslu. Sama-sama mengawasi Bang. Sama-sama mengawasi ketika ada terjadinya misalnya dugaan pelanggaran itu mereka juga bisa melaporkan ke Bawaslu untuk kami tindak. Oke. Nah, berarti harus lapor nih ke Bawaslu kalau terjadi sesuatu yang terjadi pelanggaran. Namun, nah di situ kita juga diatur mekanisme penerima laporan. Jadi bagaimana masyarakat melapor. Nah itu diatur. Ribet nggak tuh Bang? Oh enggak. Nggak ribet ya? Enggak ribet. Tinggal datang ke kantor. Yang pertama itu harus ada identitas pelapor, KTP-nya. Berarti harus orang Banda Aceh. Kan ada harus lengkap formil dan materialnya. Harus ada pelapor. Pelaporan siapa? Identitasnya apa yang dilaporkan, kan? Kemudian terlapornya siapa? Siapa yang dilaporkan sama dia? Kan nggak mungkin. Pokoknya siapa aja lah, kan nggak mungkin seperti itu. Identitas pelapor. Habis itu yang dilaporkan itu rentetan kejadiannya, seperti apa yang dilanggar, seperti apa kejadian kronologis kejadiannya lah. Oke, berarti gini Kak, walaupun tagline sekarang tuh no viral no justice ya. Tapi kalau tahapan itu nggak mesti harus viral, kalau selama itu melanggar bisa dilaporkan. Selama unsur-unsur itu tercukupi, lapor ya nggak masalah, nggak harus viral gitu ya. Iya betul. Nah inilah yang kita harap partisipasi masyarakat. Nah kemudian Bawaslu itu kan ada mekanisme laporan, juga ada temuan langsung. Yang dilakukan sama Bawaslu? Iya itu Bawaslu langsung. Ketika nantinya, misalnya seorang caleg maupun tim suksesnya lah, ketika dia melakukan hal-hal di luar di luar hukum yang berlaku, aturan hukum yang berlaku. Pada saat kita jalan misalnya, pada saat kita mengawasi, terjadilah pelanggaran, itu menjadi temuan langsung kita. Juga makanya kita Bawaslu sangat konsisten mengawasi. Nah, ini untuk sekedar informasi. Jadi kan harus diketahui oleh publik bahwasanya pada saat pemilu di 2024, ya kan? Nah, jadi Bawaslu itu kalau di Kota Banda Aceh itu kita ada 15 orang. Di Kota Banda Aceh? 14 orang. Itu terbagi staf dengan komisioner. Terbagi ke semua kecamatan. Kalau anggota komisioner 3, kemudian dibantu oleh staf sekretariat itu ada 11 pada saat 2024 kemarin. Tapi bentar Bang, capek nggak Bang? Karena kan Kota Banda Aceh ini dengan jumlah penduduk yang banyak, kemudian karakter orang yang berbeda-beda, masyarakat yang sudah melek politik, juga. Gitu. Karena kalau kita bandingkan dengan daerah lain tuh Bang, yang saya lihat ya, mungkin Banda Aceh ini lebih panas sih politiknya. Lebih banyak masalahnya banyak gitu kan. Kalau dibilang itu kan bagian dari pekerjaan, dan kita harus menjalankan tugas sesuai dengan wewenang dan aturan yang berlaku bagi kita. Kemudian kita nikmati bahwasanya itu memang pekerjaan dan itu memang sudah tugas kita. Nah, kalau dibilang capek, ada capeknya, ada senangnya, ada bahagianya, seperti itu. Nah, untuk seperti Aliul tadi tanyakan, jadi untuk staf kita ada 14 orang pada saat pemilu. Nah kan, kalau sekarang kita sudah ada bertambah 1, ada 15. Kan? Namun kita di setiap kecamatan itu ada namanya Panwascam. Panitia Pengawas Kecamatan. Itu di kemarin jadi Panwascam dia, Pak. Ya dah. Kok aku nggak tahu? Panitia Pengawas Kecamatan. PP. Panitia Pengawas Pemilu. PPPP. Apa? Enggak, yang PTPS. 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 Ya, di setiap kecamatan kan kita ada 9 kecamatan nih. Di 9 kecamatan tuh ada 1 kecamatan tuh ada 3 Panwascam, Panitia Pengawas Kecamatan. Kemudian kita kan ada 90 kampung nih di Kota Banda Aceh. Di setiap kampung itu ada PKD nama, Pengawas Kelurahan Desa. Di setiap kampung itu ada 1 orang. 1 ya. Nah, pada saat pemilu di setiap TPS itu ada namanya PTPS, Pengawas TPS. Nah, itu kekuatan SDM kita pada saat pemilu kemarin. Sebagai pengawas apa kan? Ya, kalau kita bilang memang itulah pentingnya partisipatif. Kalau bagi kami segitu banyaknya ada 90 orang PKD, 27 orang Panwas
Cam, kemudian ada 14 orang di staf dan komisioner di kota, itu tentunya tidak cukup untuk mengawasi Banda Aceh ini yang sangat luas. Yeah. Makanya pentingnya partisipatif bagi masyarakat juga membantu kita, karena pemilu ini harus diketahui bersama, ini adalah hajatan rakyat. Nah, pesta demokrasi. Pesta demokrasi masyarakat kita kan. Nah, tentunya dalam pelaksanaannya tentunya juga harus bersama-sama. Misalnya pada saat terjadi dugaan pelanggaran, masyarakat juga nantinya beserta dengan kami melaporkan, menginformasikan seperti itu. Oke. Terkait evaluasi dan rekomendasi untuk Bawaslu. Tapi sebelum itu ada yang Boleh. ada yang menarik lagi nih. Jangan si closing dulu ya. Ada yang menarik. Gini Bang, kami ini kan pekerja kreatif nih, mana anak muda kreatif nih kan, filmmaker di Aceh bergerak ini ya. Bisa dikatakan kami tiap tahunnya tuh buat pelatihan jurnalistik, pelatihan multimedia gitu. Nah, peran kami nih Bang, orang selaku upaya ya humas lah Bang di masyarakat untuk pemilu ataupun pemilihan ke depan lah nih. Kira-kira apa yang bisa kami kontribusikan nih sebagai mahasiswa, sebagai pemuda yang kreatif gitu kan. Karena semua orang sekarang saya jamin ada TikTok Bang. Ada TikTok, bisa ngedit, bisa jadi editor, dan mereka bisa memainkan semua isu. Nah, ini selama pemilu di 2024 itu, Bawaslu Kota Banda Aceh itu alhamdulillah bersifat inklusif bagi semua anak muda, anak insan kreatif, jurnalis, komunitas kreatif, mahasiswa, dunia kampus, itu kawan-kawan kita yang disabilitas dan masyarakat di Kota Banda Aceh itu kita bekerja sama. Nah, itu pentingnya kita bekerja sama. Nah, tentunya bagaimana Bawaslu melihat komunitas kreatif dan anak muda nih. Nah, pada pemilu tahun lalu beberapa kegiatan kita tuh kita libatkan. Seperti kegiatan-kegiatan terkait dengan kepemiluan, terkait dengan isu-isu netralitas ASN, kegiatan-kegiatan upaya-upaya pencegahan, itu kita libatkan anak-anak komunitas kreatif. Karena ya tentunya Bawaslu itu ketika membuat kegiatan kan nggak mampu dia menyebar berita atau membuat konten yang bisa dilihat oleh banyak orang. Tentunya kita harus saling bersinergi. Nah, inilah peran-peran komunitas kreatif. Kemudian Bawaslu juga ada membuat MOU dengan kampus. Nah, ini juga di sini selaku Eva Ketua Aceh Bergerak nih bisa nih kita buat MOU, nantinya kita sesuaikan lah. Itu dia. Misalnya kalau dengan kampus misalnya, itu kalau dengan kampus ini kan anak-anak komunitas kreatif. Misalnya dengan kampus kita ada teken MOA atau MOU itu mereka sering makan ke tempat kita. Nah, misalnya komunitas kreatif ini apa nih perlu kita kan harus simbiosis mutualisme ketika sudah ini. Jadi bagian dari komunitas kreatif di Aceh Bergerak ini dan kawan-kawan komunitas lain itu ya kami sangat terbuka lebar, kita bisa melibatkan karena pada tahun ini juga kita akan mengadakan kegiatan yang lebih partisipatif karena kan apalagi di tahun-tahun setelah pemilu ini Bawaslu juga perlu masukan, perlu evaluasi apa. Apalagi ini anak-anak Gen Z sekarang kan, TikToker ya kan, kita harus melihat pandangan-pandangan mereka gimana sih ke depan Bawaslu ini bisa melibatkan anak-anak muda kreatif lebih intens lagi dalam pengawasan kepemiluan seperti itu. Nah itu dia Kak. Jadi kan menarik kan hari ini ya. Ternyata partisipasi publik itu semakin tahun itu bahkan bukan semakin tiap tahun Bang. Per satu minggu tuh pasti ada hal-hal menarik gitu. Iya. Dan itu bisa kita masukkan, kita iringkan dengan pemilu lah, dengan anak muda itu. Nah jadi Bang, ada yang menarik lagi nih, tapi yang sebatas
anekdot. Juk. Oke. Jadi bagi kami tuh, kami sangat menunggu 2029 tuh sebenarnya bukan di pemilihan, tapi di keterlibatan di PPS ataupun Pawascam. Karena jadi abdi negara bisa kredit Pajero, betul. Itu ya bang. Jadi itu yang penasaran. Viral. Jadi anak muda sekarang tuh bukan nunggu pemilunya, tapi pesta untuk jadi PPS, Pawascam itu bang. Oh, iya. Abdi negara. Jadi abdi negara. Nah, ini kan nantinya di setiap pemilu setiap mau masuk tahapan pemilu, kalau komisioner di tingkat kabupaten kota, baik KPU maupun Bawaslu itu kan 5 tahun sekali. Yang kota, provinsi sampai ke RI itu kan 5 tahun sekali. Kalau di tingkat kecamatan sampai ke desa itu kan dia bersifat ad hoc. Ketika kepemiluan bersementara. Nah, itu mendekati tahapan, tentunya baik itu Bawaslu, KPU itu akan membuka. Kalau di Bawaslu nama Panwascam kan kecamatan. Tadi kalau di KPU itu ada apa namanya? PPS, nah kan? Ada PPK tingkat kecamatan. Nah, ini sangat terbuka lebar bagi anak-anak muda yang cukup syarat. Nanti kan akan dipublis syarat dan ketentuan yang berlaku, ikut saja, itu bagian dari ikut serta dalam pesta rakyat juga kan. Nah, itu terbuka dan peluang juga seperti itu. Karena banyak juga, bukan kita juga tertolong anak-anak muda yang fresh graduate ataupun masih SMA. Kapan lagi ya kan? Kapan 5 lagi, tahun gitu. sekali. Nah, itu dia. Paling bang, setelah kita ngobrol banyak, ada closing statement dari abang nih untuk anak-anak muda mungkin Jadi setelah pemilu 2024 ada beberapa fenomena memang kejadian. Kenapa anak muda itu harus melek terhadap pemilu? Betul. Karena pemilu itu adalah pesta demokrasi. Ketika kita sudah memilih calon pemimpin kita, itu akan menentukan nasib bangsa ke depan. Nah, ya kan? Dia harus mengerti bahwasanya seluruh keputusan yang ada di Indonesia ini, di Aceh maupun di Kota Banda Aceh itu nantinya akan ada di pemangku kekuasaan di tingkat yang dipilih. Nah, ini akan efeknya besar. Nah, oleh karena itu kita dorong untuk anak-anak muda ini harus memilih yang pertama, kemudian pilihlah calon-calon yang terbaik melalui visi misi, track record. Jangan sampai dia memilih itu karena karena ada sesuatu, ada sesuatu karena dia memilih diberi sesuatu lah. Itu jangan kejadian. Apabila itu dilakukan, kan bayangkan seorang calon pemimpin itu dia sudah di awal aja sudah mengeluarkan istilahnya modal lah. Nah, ketika dia jadi pemimpin, dia kan pasti akan berpikir akan cepat balik modal. Itu yang kita harapkan ke depan, bahwasanya pejabat-pejabat publik kita itu dan dia itu sebagai pengabdian menjadi pemimpin, bukan mencari kerja seperti itu. Dia akan betul-betul memikirkan masyarakat. Nah, itu menarik tuh statement dari betul-betul menjadi seorang pemimpin, bukan mencari kerja. Itu kita masukin ke next podcast aku mungkin ada closing juga bang. Aku mewakili anak-anak muda gitu ya. Jadi kawan-kawan, kalau kalian mau milih siapapun, mau pilih ketua kelas kah yang paling mendasar kita mungkin mulai politik demokrasi dari sekolah kecil atau ketua-ketua yang lainnya, itu pilihlah dengan hati nurani kalian masing-masing. Lihat bagaimana sosok dia, bukan hanya atas kepentingan pribadi gitu. Karena banyak sekarang kayak Bang Biar bilang tadi. Jadi bukan peduli rakyat. Jadi akhirnya ya cuma cari-cari proyek aja dan selesai. Nah, jadi kawan-kawan jangan tertipu, sadar dengan politik itu pilihan kita pada hari itu menentukan 5 tahun ke depan. Betul, Bang? Menentukan segalanya sebenarnya. Mulai dari ekonomi dan sebagainya. Itulah bagi anak-anak muda kreatif ya, tentunya banyak hal bisa dimainkan. Juga kami Bawaslu juga perlu dilihat juga, bisa dikritisi atau diberi masukan terkait dengan misalnya kami sudah kerja nih
sudah ada. Mungkin kawan-kawan komunitas kreatif melihat, oh ini perlu kita tingkatkan ke depan, perlu ada perbaikan ini. Karena kan yang ngerti anak-anak ke depan ini kan anak-anak muda tentunya, apalagi ada Gen Z, ada kan. Nah, bagaimana ini masuk semua segmennya seperti itu. Pasti Bawaslu sangat inklusif, Bawaslu Kota Banda Aceh itu sangat inklusif. Kita terbuka dengan segala pihak untuk kedepannya demokrasi kita akan jadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke, jadi itu guys. Kedepannya kita harus lebih inklusi, harus lebih terbuka dan lebih pintar lagi dalam memilih pemimpin. Itu dia sekilas bincang-bincang kita bersama Bawaslu Kota Banda Aceh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa terus nonton kita di episode selanjutnya. Cijo Ide Sabo. Cijo Ide Sabo. Besok kita akan ketemu lagi di podcast Pancong Show.